Selamat datang di dunia Solo Leveling Season 2. Tempatnya pemuda culun yang sekarang jadi pria. Seorang hunter cupu rank E bikin heboh semua karena berubah dari rank S dengan kilat. Rise. Ngelanjutin dari season sebelumnya di mana Jinwoo baru selesai ganti job jadi Shadow Mewing dan ngebuat Igris jadi bawahannya. Sekarang dia lagi bobo cantik tapi langsung ditelepon sama Jinah si Adi. Apa? Ambil rapat gue woi. Unjuk lupa. Cuman harus banget gitu ya potong rambut dulu. Opa Jinwoo sekarang jadi perhatian ciwi-ciwi. Aku telepon FBI cubi. Canda canda. Meski suka bercanda, Jinah termasuk murid teladan loh. Dia dipuji-puji sama gurunya supaya terus pertahanin prestasi. Paling bu guru mau minta tolong ke Jinwoo buat nasehatin temannya si Adi. Penonton sih tahu siapa ya orangnya, cuman Jinwoo baru tahu kalau bocil kemarin yang ikut dungeon temannya si Adi. Dia ini namanya Song Yi. Pas dinasehatin ngeyel kayak bocil, jadinya Jinwoo ajak buat ke dungeon ntar malam. Oh iya, adiknya Dongsuk yang namanya Dongsu udah nyampe nih ke Korea. Itu tuh yang mau balas dendam soal matinya kakak Kroco di dungeon laba-laba. Dia nggak peduli sama aturan asosiasi hunter karena pede sama kekuatannya sebagai hunter S-rank. Kalau ada yang mau halangin dia, siap-siap aja buat disikat sama si botak. Di tempat lain, Jongin udah balik lagi. Soalnya kemarin kan dia habis ngedatengin Pulau Jeju. Lagi laporan ke ketua asosiasi bernama Go kalau semut di sana sekarang punya sayap. Malamnya Jinwoo ikut join ke dungeon rank C yang udah diklaim sama Guild White Tiger. Tujuannya sih buat ngelatih si bocil, padahal mah mau ngeliatin ngerinya dungeon. Rank E kayak Song Ye pasti nggak berkutik di dalam sana. Ditambah lagi party leader yang namanya Kim Chul kelihatan arogan. Dari muka kelihatan banget kalau dia nggak suka ada rank E yang bakal join. Yang satu rank E-nya SSS bang. Membernya beragam. Ada rank A, B, sama C. Ya yang A sih si Kim Chul doang. Manajer White Tiger yang udah tahu kemampuan Jinwoo nyaranin buat ngepur. Kasih yang lain kesempatan. Terus sekarang saatnya masuk ke dungeon. Baru masuk muncul petir-petir merah di portalnya. Jinwoo yang cuma bisa nongol dikit minta tolong ke si manajer buat mundur. Sadar-sadar semuanya keteleport ke wilayah bersalju. Fenomena ini namanya Red Gate. Kejadian langka di mana monster di dalamnya menjadi lebih kuat. Yang di luar nggak bisa masuk, yang di dalam harus ngalahin bos kalau mau keluar. Belum juga semenit udah ada yang dead kena headshot musuh. Song Yi juga sih kalau nggak diselamatin sama si Mewing. Bodohnya di situasi gini bukannya tetap bareng-bareng. Kim Chul malah pengen berpencar. Aku ikut. No. Kim Chul nggak mau ada beban di timnya. Nyuruh pada join ke Jinwoo karena ogah kedapatan gangguan pas lawan bos nanti. Cuman ada nih mbak yang suka rela ikut ke Jinwoo. Alasannya karena tadi dia ngelihat cepatnya refleks Jinwoo nyelamatin Song Yi. Dengan ini mereka pun pergi berpencar. Kelompoknya Jinwoo mah santai aja. Si Solo Leveling dengan gampangnya ngasih baju hangat buat semua. Emang dia mau bikin Song Yi berhenti jadi hunter lewat dungeon. Tapi tetap aja dia bakal bertanggung jawab atas keselamatan doi. Paling Jinwoo minta satu hal, jangan kasih tahu siapa-siapa. Sementara itu di luar portal udah ada B ketuanya White Tiger. Panik membernya kedapatan Red Gate. Nggak lama juga dateng tuh Dongsu karena dapet info Jinwoo ikut raid sini. Bete dia karena nggak bisa masuk ke dalam. Nyimpulin kalau Jinwoo bakal meninggoy dalam dungeon. Padahal mah di dalam lagi manjain yang lain pakai fasilitas mahal. Kalau orangnya sendiri lagi pengen ngetes kekuatan barunya. Sekuat apa sih Shadow Monarch tuh? Rise. Prajurit bayangan lawan beruang udah jelas lah siapa yang bakal menang. Kalau muncul teman Winnie the Pooh baru Igris disuruh maju. Si kesatria merah yang OP nggak bakal kesusahan lawan ginian doang. Kalau udah nggak bisa apa-apa Igris pisahin kepalanya. Jinwoo aja sampai merinding. Dia pasti meninggoy kalau dulu lawan Igris mode serius. Cuman sekarang kita bangkitin para beruang buat nambah stok pasukan. Sebelum pindah POV ke si rank A, di luar portal lagi panas nih. Dongsu ngerasa curiga sama Guild White Tiger. Kok Jinwoo bisa ikut nge-raid sih sama mereka? Beliau kenalan saya pak. Jadi lu biang keroknya Jing. Cuman ketua back nggak mungkin diem aja. Bakalan gawat kalau dua rank S tarung di tempat sempit. Untung aja ada Jinchul dari asosiasi hunter nahan serangan mereka. Jinchul ngejelasin kalau Jinwoo beneran rank E. Nggak ada konspirasi apa-apa karena dia sendiri yang ngecek dulu. Tapi Dongsu bodo amat karena aslinya dia emang butuh alasan legal buat bunuh seseorang. Alhasil karena nggak dapat mangsa, Dongsu pergi dari sana. Kita lanjut ke dalam dungeon di mana Kim Chul stres gara-gara partinya dibantai para elf. Kim Chul bener-bener takut dan kabur dari sana. Dia nyari kelompok Jinwoo dan namain lagi anak-anakan. Haha hihi dalam api unggun. Kim Chul yang kewarasannya hampir hilang ngancam mereka. Siniin semua barang kalian anjir. Berisik gua. Jinwoo tahu Kim Chul diikutin para elf. Cuman yang lebih membagongkan si Aura Farming bisa paham dong bahasa monster. Lah kok bisa? Lah kok malah nanya? Buat opening yang belagu di awal-awal tadi Jinwoo lepasin kepalanya dan lanjut nyerang pemimpinnya. Elf bernama Barka ini heran kenapa Jinwoo pura-pura jadi manusia. Soalnya bagi para monster selalu ada suara yang nyuruh mereka buat bunuh manusia. Dan suara itu nggak ada pas dia berhadapan sama Jinwoo. Plot makin tebal tapi Jinwoo juga nggak ngerti apa maksudnya. Waktu ditanya mereka apaan, jawabnya malah kita adalah
Karena obrolannya nggak dapat titik terang, Jinwoo keluarinlah semua pasukannya. Perang besar antara elf dan bayangan. Kalau para beban diincar, tenang aja, Jinwoo bisa seret. Cuman Baraka nggak bisa diremehin. Jinwoo sampai kewalahan loh bayuan sama dia. Ralat maksudnya bayi banyakan. Belum kelar lawan Baraka, ini anjir leader beban malah nyerang Jinwoo. Ya udah aja Igris bikin donat Kimchul dan langsung disuruh Arise. Kimchul dikasih nama Iron karena Kimchul tuh artinya besi. Iron pakai skill tahun buat Baraka nafsu buat nyerang dia. Pas efek tahunnya habis, Baraka nantangin Jinwoo buat join bareng Igris. Dengan senang hati sang monark ikutan. Pertarungannya terjadi begitu cepat sampai Baraka nggak sadar kalau anak buahnya udah habis. Buat akhirin pertarungan, Jinwoo lempar pisaunya dan dibalikin lagi pakai telekinesis pas Baraka lengah. Si elf lanjut Iron peluk sambil digosongin para mage. Sial, hal itu belum cukup. Sini semua lu anjir. Jangan berisik Last hitnya bakal diambil sama Iron ngebuat Jinwoo wins. Cuman ini Iron kayaknya masih dendam deh. Iron, diem. Aku salah apa? Bodoh nggak ikutan. Kita menang guys. Yeay. Karena bosnya udah kalah, portal buat pulang pun muncul. Tapi sebelum itu, Rise. Sayang Jinwoo kali ini gagal buat dapetin anak buah. Mungkin gara-gara level Baraka masih terlalu tinggi buat dia. Makanya pas keluar muka Jinwoo kusem. Ditanya sama Baek aja dia sinis. Kalau orang nanya tuh dijawab. Asal lu tahu, yang udah nyelamatin beban gue ya anjir. Ngeliat itu Baek pun minta maaf. Paling first impressionnya aja jadi kurang baik. Tapi Baek tetap tugasin si manajer buat terus coba rekrut si Mewing. Banyak banget dah hal yang gagal. Niat nakutin Songji malah jadi naksir ke Jinwoo. Lutin juga cuma dapat lejer Baraka doang. Tapi yang paling ngebekas, Jinwoo sekarang udah 3 kali ngabisin manusia. Besoknya raid bareng Jinho buat bikin si Sultan jadi guildmaster dilanjut. Cuman kali ini Songji Jinwoo ajak lagi buat ke dungeon. Tapi buset mau tarung kok malah pakai make up. Jinho curiga lah pasti ada something di antara mereka. Bang, Songji masih SMA loh bang. Ya terus, Jinho yang baru lihat bayangan Jinwoo auto bengong. Mana kerjaannya buat bawain batu sihir diambil alih sama bayangan. Terus gue ngapain dong? Nih bang bawa punya aku, terus punya saya. Abis dari dungeon, Jinho makan-makan sama panutannya karena 19 raid yang dijanjiin udah selesai. Ngobrol soal rencana masing-masing ke depannya, Jinwoo sih katanya bakal menghilang dulu kayak Avatar. Ngedenger itu si Sultan murung soalnya Jinwoo nggak mau cerita full. Jinho udah nganggap orang di depannya sebagai kakaknya sendiri. Alhasil Jinwoo mulai sekarang bakal anggap Jinho sebagai adiknya. Sebuah percakapan yang menenangkan hati ya. Beda sama di Amerika Usyara di mana Hunter sana nemuin seseorang yang badannya kekar kayak aku. Si Om disekap di Asosiasi Hunter Amerika. Ngakunya sih dia orang Korea dan udah 10 tahun terperangkap dalam dungeon. Keluar-keluar munculnya di Amerika, tinggal nunggu Dongsu yang dipaksa pulang ke Amerika buat translate si Om. Pas nyampe si Om langsung nanya apa yang para Hunter tahu soal dungeon dan monster-monster itu cuman bagian permukaan aja. Ada konspirasi yang lebih mengerikan terjadi di sana. Bakal ada sesuatu yang bisa bikin dunia kiamat dan mencegah hal barusan adalah tujuannya si Om. Kebanyakan baca manhwa lu tua. Cuman Dongsu penasaran pas lihat dokumennya si Om, dia punya istri dan 2 anak. Taulah arahnya kemana? Si Om yang namanya Sung Il-hwan ini adalah ayah dari Jinwoo. Ngedenger itu Dongsu keluarin aura dendamnya. Nggak sabar buat ngehajar orang di depan dia. A few minutes later. Ih cupu langsung turu. Kita balik lagi ke Jinwoo. Beliau lagi siap-siap buat nantang ulang dungeon rank S yang berhadiah obat buat nyembuhin apapun. Dulu kan Jinwoo mundur abis lawan Cerberus. Sekarang dia yang udah jadi Shadow Monarch kayaknya bisa naklukin dungeonnya. Masuk-masuk Jinwoo dapat quest disuruh farming 10.000 jiwa iblis. Ya apapun tantangannya, asalkan bisa bikin obat buat sang ibu, dia bakal lakuin apapun. Sayangnya musuh yang Jinwoo kalahin gak bisa dijadiin bayangan. Paling dia dapat item yang ngebolehin dia naik ke lantai selanjutnya. BTW dungeonnya ada 100 lantai dan luasnya gede banget. Jinwoo punya ide buat naik beruang. Cuman si leader beruang ini barbar amat, semua musuh ditabrakin. Alhasil Jinwoo dapat ide buat nama si beruang yaitu Tank. Jinwoo terus naik lantai, naik level, naik skill, naik aura. Pokoknya semualah meningkat sedikit demi sedikit. Quest ngumpulin jiwanya hampir selesai dan gak kerasa dia sekarang udah nyampe lantai 50. Nama bosnya udah mulai merah, nandain musuhnya jauh lebih kuat dari Jinwoo. Igris dengan sigap bantai sana sini. Cuman ini si gendut gak akan maju gitu. Bosnya gede-gede gesit anjir. Kalau nggak ada tameng Iron udah jadi ayam geprek tuh Jinwoo. Bukan hanya itu, refleks bosnya juga cepet. Untung otaknya dongo jadi bisa Jinwoo bait dan bisa ngebelah bosnya. Dengan kalahnya bos barusan, sang monark ngedapetin salah satu bahan buat obat penyembuh segalanya. Jinwoo terus naikin level dia. Bahkan sampai Ande di lantai atas aja ngeri ngeliat Jinwoo. Bang lu tuh jurik boy. Sat, bos lantai 75 kalah dengan sekali serang. Si Mewing ngecek dulu apa aja yang udah dia dapet. Kayak anting death metal sama kalung tengkorak. Selain itu dia juga dapat bola yang bikin kekuatan sihir mage jadi double. Bisalah buat para mage bayangan. Selanjutnya Jinwoo dapat kunci yang informasinya masih tanda tanya. Ya paling ntar juga muncul sendiri pintu
pintunya. Sekarang tinggal fokus dapetin barang terakhir buat obat sang ibu. Tapi Jinwoo mutusin pulang dulu berhubung perbekalannya udah habis. Pas pulang Jinwoo sadar kalau dia nggak bisa jadi rank E terus. Dia harus bisa farming di dungeon yang lebih sulit. Mungkin udah saatnya Jinwoo ngasih tahu dunia tentang kekuatan aslinya. Besoknya tempat buat ngetes rank hunter udah penuh. Tukang rekrut dari guild suka ada di sini mantau calon-calon yang berpotensi. Cuman pas lihat ada Jinwoo, ketua back langsung dikabarin, tungguin gue OTW. Nggak lama Jinwoo dipanggil. Prosesnya standar kayak alat pengukur di anime-anime lain, cuman alatnya malah error. Coba diulang kak. Syung. Wah rusak ini mah. Untung datang seniornya yang pas lihat hasil error langsung deg-degan. Kaget di depannya ada seorang S-rank yang baru. BTW di luar gedung juga ada Jinchul sama Jongin lagi ngobrol-ngobrol. Bahas soal Red Gate kemarin dan juga seseorang yang bantuin guild White Tiger. Cuman perhatian mereka kealihin karena di dalam tiba-tiba rame. Jinwoo bener-bener jadi pusat perhatian. Sekali lihat Jongin tahu seberapa kuatnya Jinwoo dari auranya. Salam kenal, saya Jongin. Kalau belum ada guild bisa join guild saya minat. Lihat tuh ketua guild terkuat ditolak. Nggak lama Baek nyampe ke tempat pengetesan. Ngelihat Baek yang ngos-ngosan, Jongin langsung bisa nyimpulin kalau Jinwoo ini bukan orang biasa. Paham yang udah beresin Red Gate-nya White Tiger adalah si Mewing. Malamnya Lord kita jenguk sang ibu, bilang buat bersabar sebentar lagi. Di luar udah ada Jinchul nungguin karena ada yang pengen ketemu langsung sama S-rank terbaru yaitu pemimpin asosiasi Hunter. Pak Go nggak mau pakai acara-acara formal, dia cuma pengen tahu Jinwoo orangnya gimana. Pengumuman soal rank Sigma bakal diberitain ke publik 3 hari dari sekarang. Sempat ngajak join ke asosiasi juga karena di sana yang paling kuat paling cuma Jinchul yang rank A. Aslinya pengen jaga-jaga aja supaya 5 guild terkuat di Korea tetap seimbang. Kalau semisal si Mewing join salah satu guild, hal itu bakal bikin jomplang kekuatan di antara mereka. Tawaran barusan sebenarnya nggak jelek-jelek amat, apalagi diajak langsung sama S-rank pertama yang udah pensiun. Tapi karena tujuan Jinwoo belum selesai, dia tolak ajakannya. Tempat saya adalah di dungeon. Saya ingin jadi lebih kuat. Pak Go sampai tercengang ngeliat tekad Jinwoo. Jiwa berpetualang yang udah lama padam sampai muncul lagi gara-gara itu. Pak Go hormatin keputusan Jinwoo dan si Mewing pun pamit pulang. Di saat itu juga si ketua asosiasi cancel semua jadwalnya. Dia nggak mau adrenalinnya saat ini keganggu sama urusan nggak penting. Besoknya Jinwoo lihat toko barang online-nya asosiasi. Agak sebel sih gara-gara harganya mahal. Mau nggak mau dia harus jual lutan dari dungeon kemarin. Cuman kan Jinwoo belum resmi S-rank. Hanya rank E yang cuma bisa masuk dungeon Kroco. Otomatis dia nggak punya alibi dapat barangnya dari mana. Alhasil buat nyegah kecurigaan, Jinwoo bakal join raid dungeon yang lain. Jinchul sebagai salah satu petinggi asosiasi ngelaporin adanya laporan Jinwoo join raid orang. Kecewa si kakek karena ngiranya Jinwoo bohong dan pengen duit doang. Tapi pak dia join jadi tukang tambang bukan lawan bos. Yang bener kamu. Emang agak lain Hunter Sigma rank 1 ini. BTW Jinwoo jadi kang pacul di raidnya Jongin. Ketua guild Hunters ini emang asli kuat. Sekali skill kroco-kroco dungeon rank A abis sama dia. Bahkan perlu tank buat nahan efek ledakan skillnya. Tapi bukanlah Jongin melainkan Chaein. S-rank di guild Hunters yang bisa ngerasain aura Jinwoo. Kalau udah pada keluar giliran para penambang buat panen batu sihir. Berhubung bosnya belum dikalahin, Jinwoo jadi penasaran sekuat apa sih bos rank A. Kalau jalan lihat-lihat. Gak bang, gak jadi. Syukuran bang kamu gak di-kill. Tapi sebelum kesana, cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Nah pas waktunya istirahat, gas ke ruang bos. Boleh kali ya gores dikit? Heh ngapain kamu? Chaein tiba-tiba ada di belakang Jinwoo. Kepaksa batal buat poke bosnya. Alhasil Jinwoo pergi dari sana. Cuman pas ngelewatin si Mbak, tercium aroma wangi parfum 20 ribuan. Nero juga mau jualan parfum. Gak ragu-ragu Cha langsung endus badan Jinwoo. Hidung si Mbak sensitif, makanya suka nutup hidung kalau deket Hunter soalnya pada bau. Tapi entah kenapa aroma si Mewing bikin dirinya cenat-cenut. Jinwoo mikir mungkin alasannya mirip-mirip kayak dia yang gak dianggap manusia sama Barka. Bukan dihitung sebagai hunter. Beres dapat upah macul, Jinwoo diajak lagi sama mandornya. Kapan lagi akan dapat tukang pacul sehebat dia? Maaf bang, saya bukan kuli. Kalau gitu si mandor nyuruh Jinwoo join sekali lagi aja karena besok ada lagi dungeon rank A yang bakal ditambang. Ya daripada gabut nunggu pengumuman rank S-nya ofisial, ya udah deh dia iyain ajakannya. Malamnya Chaein nanya-nanya ke asosiasi soal Jinwoo, tapi jelas informasinya masih rahasia. Udah masuk kelas top secret rahasia negara. Cuman hal ini malah bikin Chaein makin penasaran. Apalagi keingetan aromanya yang bikin cewek-cewek ngehalu. Besoknya dia disambut dengan hangat sama para kuli. Ngingetin keramahan dulu waktu dia diasujuhi sama Pak Song. Bentar, bukannya waktu sama mereka dulu pada kesiksa ya? Si mesin gali sekali lagi nunjukin kehebatannya. Ngebuat pekerjaan para kuli jadi lebih cepat selesai. Tiba-tiba muncul Ki-hun, party leader yang bakal beresin dungeon hari ini. Katanya dia butuh pembawa barang soalnya ada membernya
yang absen. Para kuli ogah ikut gara-gara dungeonnya level tinggi. Aku mau bang. Jangan gue. Ngelihat keberanian Jinwoo, Ki-hun setuju buat bawa si rank A sama dia. Partinya kuat kok. 6 rank A sama 3 rank B cukup lah buat kelarin di dungeon. Kayak biasa, baru juga masuk Jinwoo udah dapat bad feeling lagi. Lu kayaknya pembawa sial deh. Party Ki-hun beda sama Kim Chul kemarin. Nggak perlu diperintah, semua langsung peka harus ngapain. Tank tahan badan, assassin colok sana sini, mage beledak-beledu. Herannya kok musuh mereka dikalungin kayak peliharaan. Baru feeling jelek Jinwoo kebukti. Muncul Hyok berjumlah banyak di hadapan semua. Bahkan di antara mereka ada atlet tampar lembing yang bikin tameng Ki-hun langsung pecah. Mana dia tahun juga nggak mempan. Ngalahin satu aja butuh usaha lebih, apalagi healernya harus gercep, harus bisa nyembuhin secepatnya. Cuman mana mungkin King Monarch diem aja. Pakai stealth dia cicil-cicil musuhnya. Biar yang lain lebih gampang ngalahinnya, Ki-hun aja semangat banget bacoknya kayak Kirito. Semua agak aneh juga kenapa tiba-tiba pertarungannya jadi easy. Kebanyakan sih pada nggak peduli ya, kecuali si Mbak Kacamata yang sadar kalau Jinwoo pakai stealth buat bantuin. Sebelum lanjut, semuanya minta mundur soalnya di awal aja udah kesusahan, apalagi nanti bosnya. Ki-hun ragu karena kalau berhasil beresin dungeon, dia bakal diangkat jadi kapten tetap di guildnya. Tapi si leader untung orang yang egois. Dia setuju buat Suren, tapi nggak boleh. Di portal keluar ada semacam barrier ngalangin. Pas mau dilepas juga malah pada muntah darah semua. Sialnya lagi di belakang udah ada rombongan para Hyok yang mau mudik. Ki-hun ngeberaniin diri buat maju. Orc di depannya, si Orc langsung bisa bahasa manusia karena lagi dirasukin sama pemimpinnya bernama Kargalgan. Para Orc nyuruh masuk ke dalam buat ketemu si pemimpin. Sebelum lanjut, Ki-hun ngasih tahu Jinwoo buat kabur kalau ada kesempatan. Orang luar guild kayak dia nggak seharusnya kedapatan masalah ini. Mbah Healer juga nitip wasiatnya ke Jinwoo karena udah yakin nggak akan selamat. Jinwoo sekali lagi jadi keingetan sama tragedi dungeon patung. Bedanya kali ini dia nggak ditumbalin. Nggak lama abis ngikutin para Orc, mereka disambut sama ratusan Orc di aula besar dan Kargalgan yang lagi santai di singgasananya. Sebelum acara utama dimulai, di luar ada Chaein yang lagi stalk investigasi Jinwoo. Bapak Mandor ngasih tahu kalau Mewing Monarch ikut masuk ke dalam dungeon. Alhasil Chaein minta senjata ke Pak Mandor. Ya pasti dikasih pickaxe lah. Pak, nggak ada yang lain gitu. Saya kulimba bukan blacksmith. Nggak lama abis masuk, Jinchul juga datang ke lokasi mau nyari Jinwoo. Tuh kan gue tahu dia orang jahat. Nggak didengerin juga sih protesnya sama si manajer asosiasi. Heran aja kemarin jadi kuli, sekarang tukang bawa barang. Jinchul niatnya mau negur supaya Jinwoo low profile. Pas deketin portal terasa kekuatan besar dari dalam. Begitu dicek ulang ternyata dungeon ini rank A tingkat tertinggi. Bahkan hampir nyentuh dungeon rank S. Jadinya Jinchul nyuruh buat minta bala bantuan sementara mereka pada masuk. Balik lagi ke dalam di mana para Orc lagi mencekam banget pokoknya, apalagi Kargalgan punya 4 jenderal yang kelihatan kuat. Nggak perlu bertarung, sekali Raja Orc keluarin hakinya, semua pada gemeteran. Ki-hun maju buat nyerang, tapi yang lain nggak ada yang ikut karena terlalu takut. Malah Ki-hun dijadiin pinball sama si Orc. Naik turun, naik turun, naik turun, turun lagi Disitulah Jinwoo aura farming dengan nyelamatin sang kapten. Jinwoo mau minta izin, tapi kalau ada yang mau ganggu, dia lempar ke atas. Apa boleh saya mengalahkan mereka? Bukannya dari tadi bangsat. Kargalgan tuh seorang mage yang kuat banget, tapi bakal kuat nggak ngelawan mage kematian. Jinwoo keluarin area Monarch, skill baru dari leveling di Kastil Iblis yang bikin semua bayangan jadi lebih kuat. Emang tahun Iron gak mempan, tapi hal itu nggak berhentiin dia buat bantai lawannya. Apalagi Igris. Monster kill. Jinwoo juga nggak mau kalah, bacok sana sini. Kargalgan masih belum berdiri dari singgasananya, cuma sihir-sihir doang dari jauh. Bakal ngalahin semua saman Jinwoo sampai nggak bisa disaman lagi. Kalau gini terus mana Jinwoo pasti habis. Cuman di sini kan nggak ada aturan-aturan khusus. Minum aja tuh potion mana sepuasnya. Jinwoo jadiin bayangan semua Orc yang udah kalah. Dan kalau udah semua dibikin miliknya, Kargalgan selanjutnya. Sekali lagi ada glitch dari musuh Jinwoo. Malahan Kargalgan ngerasa kalau Jinwoo adalah sesuatu yang berbahaya. Cuman perintah di telinganya nyuruh bunuh manusia nggak berhenti. Si Orc perintahin jenderalnya buat ngelawan Jinwoo. Sayang jenderal milik si Mewing lebih hebat dari mereka. Mulai dari Iron, Igris, dan juga Tank. Hal ini ngebuat Kargalgan turun dari kursinya. Langsung casting banyak skill tapi mana ngaruh ke Jinwoo. Debuff racun dan sebagainya kan gak berlaku gara-gara skill dari dungeon. Tameng es Raja Orc juga tinggal dihancurin sama mage yang dikasih bola sihir. Lagi ricuh-ricuh gini akhirnya Chaein nyampe. Meski nggak guna juga sih dia datang. Kargalgan pokoknya pakai sihir yang dia tahu. Bikin badannya jadi titan atau nge-spam api naga. Cuman hal itu malah bikin anak Jinwoo karena targetnya ngegedein. Buat akhirin pertarungan, Jinwoo tarik rantai raksasa di ruangan ini buat ngeket si Orc dan ngejatuhin dia. Jinchul pun akhirnya muncul cuma buat lihat bos dungeon dieksekusi sama anak buahnya sendiri. Jangan lupa abis ngebunuh
nyebutin password. Rise. Sayang kan mage kuat kayak dia nggak dihidupin lagi. Tapi Jinwoo lupa namanya siapa. Karbit bukan sih? Ujung-ujungnya dia kasih nama tas. Diambil dari taring runcingnya. Maaf pak, bisa cerita barusan itu apa? Ketahuan. Bercanda kok. Jinchul justru nyegah yang lain buat nggak nanya lebih lanjut karena statusnya Jinwoo masih rahasia. Ki-hun gak masalah kok, tapi izinin dia buat berterima kasih karena udah nyelamatin semuanya. Jadi keingetan juga, mbak nih wasiatnya nggak jadi. Ngelihat Jinwoo yang kuat banget, Chaein sampai merah-merah loh di depan si Mewing. Pas sudah sehat, Ki-hun laporan ke Jong-in soal Jinwoo kemarin. Spill dikit lah soal kekuatannya. Abis tahu kekuatan beliau, si ketua guild langsung paham kalau Jinwoo ada di level yang berbeda. Besoknya tiba juga waktunya peresmian Jinwoo jadi rank S. Di luar gedung asosiasi rame banget. Bukan karena Jinwoo sih, melainkan ada artis bernama Minsung yang mau jadi hunter. Semua paparazzi makin heboh pas ketua guild White Tiger sama Hunters ikut muncul. Kalau mereka mah jelas tujuannya Jinwoo. Kapan lagi coba dapetin S rank baru ke guildnya? Lu udah punya S rank ya? Guild lu juga udah kuat bang. Hey guys, apa kabar? Guild sampingan gak usah ikutan jing. Beberapa saat kemudian Minsung mulai wawancaranya. Vibesnya mirip-mirip kayak artis jadi menteri gitulah. Depan kamera sih kayak yang menjanjikan, padahal aslinya dia jadi hunter tuh buat nutup skandal doang. Cuman Jinwoo yang mau masuk malah dihalangin penjaga. Untung ketua gue muncul ngejemput langsung tamu utama hari ini. Minsung mau nyoba masuk juga tapi dijagain sama Jinchul. Woi, gue bisa kali ikut masuk? Anda mau saya usir atau saya hajar? Bang, kok kamu aura leveling juga? Mending kita pindah ke dalam ngeliat pengetasan Jinwoo. Cuma ditanya aja kok dia detail kekuatannya apa, saya bisa bilang Rise. Tapi ketua gue mana puas ngeliat satu saman doang. Udah tahu pasti diceritain Jinchul kemarin. Langsung merinding semua ngerasain mana yang lumer-lumer. Para ketua guild nggak bisa berkata-kata ngeliat auranya si Mewing. Dan dengan itu Jinwoo resmi jadi S-rank dengan job mage. Sekarang dia punya alibi buat jualan drop mahal kayak bola dari dungeon iblis kemarin. BTW di lobby masih ada ketua guild yang ngasih selamat ke S-rank baru. Maaf kalian gak penting. Jangan lewat sana buang. Ya soalnya Jinwoo langsung dijepret-jepret. Yang asalnya paparazzi buat artis skandal malah jadi berita munculnya S-rank baru di Korea. Ada yang kaget, ada yang biasa aja, ada juga yang senang lihat artis kroco langsung ditinggalin kamera. Para guild master tadinya mau ngebantuin Jinwoo buat pulang, tapi nggak perlulah orang dia bisa ngebling. Mage apaan cepet gitu? Cuman Dek lebih kaget karena dia yang fighter nggak bisa ngimbangin kecepatannya. Abis dari sana Jinwoo langsung gas ke toko offline asosiasi, nyari jubah yang tahan api buat lanjutin dungeon rank S-nya. Harganya segini tuan, ini mah korupsi jir. Alhasil Jinwoo ditantangin, kalau bisa ngerusak kacanya barangnya bakal gratis. Oh iya boleh banget dicoba kalau dibilang gitu mah. Bang canda bang. Nyoba pindah ke rak pisau sama juga harganya nggak ngotak. Punya saya ini berapa kalau dijual? Wah ini mah seharga korupsi oplosan bensin. Kaget dia dijual murah dari toko sistem bisa jadi mahal banget. Alhasil Jinwoo batalin niatnya jual bola kemarin dan cuma beli barang-barang yang dibutuhin. Malamnya Jinho datang ke rumah Jinwoo gara-gara dia udah diusir ayahnya. Alasannya ya karena dulu ayahnya minta Jinho buat pastiin Jinwoo join guild barunya. Sayang aja Jinwoo nolak ajakannya karena dia masih harus beresin soal kesembuhan sang ibu. Makanya sekarang Jinho datang ke rumahnya si Mewing. Sebelum Jinwoo berangkat, dia tugasin anak buahnya Karagalgan dulu buat jagain sang adik kalau kenapa-napa. Bentar, kalian kan berempat, satu lagi mana? Di atas bang. Lupa Jinwoo kalau yang satu lagi dilempar ke atap. Besok paginya Jinho langsung anterin Jinwoo ke dungeonnya tanpa tahu kalau ayahnya tiba-tiba ambruk. Beliau dapat penyakit yang sama kayak ibu Jinwoo. Penyakit tidur abadi yang sampai sekarang masih nggak ada obatnya. Cuman kita ganti mood biar nggak sedih. Jinwoo udah siap dengan gear baru, siap menyelesaikan dungeon 100 lantai. Dapat quest baru juga, disuruh ngarahin Baran sang Demon Monarch. Baru ke lantai 75, Jinwoo udah disuguhin Titan. Ya sekalian ngetes tas, Jinwoo kasih bola kemarin yang nambah sihir jadi 2 kali lipat. Dan kayaknya hal itu sangat efektif. Malahan terlalu efektif sampai musuhnya sisa kaki doang. Supaya beresinnya cepet, Jinwoo bikin bayangannya jadi beberapa tim buat cari kunci ke lantai selanjutnya. Sial mananya tiba-tiba kesedot, nandain bayangannya pada terus-terusan mati. Pas dicek ada kesatria gitu yang bantai mereka. Tapi apa sih yang susah buat Jinwoo? 3 lawan 1 aja masih sempat aura farming. Justru penasaran dia kalau monster tuh bisa takut enggak ya? Kepo sih kepo, tapi kalau kedengernya suara perempuan ya kaget juga. Pas dibuka helmnya bener aja dia tuh cewek. Ampun ya kada ganteng hehe. Karena nggak tertarik Jinwoo pergi dari sana. Hihi kesempatan. Keblok. Ampun saya salah ampun. Jinwoo tanya di mana kunci buat lanjut ke lantai selanjutnya. Katanya ada di keluarganya dan dia dengan senang hati mau nganter Jinwoo ke lantai paling atas. Apalagi kalau udah dia tetap pakai aura. BTW namanya Doi Esil, putri pertama keluarga Radiru. Jinwoo nanya apakah dia juga sama disuruh bunuh manusia kayak
supaya berkade kakak? Jawabannya beda. Ezreal malah disuruh jagain tempat ini. Pas mau nanya lebih lanjut, si iblis ngeglitch kayak yang dulu-dulu. Bilang kalau mereka para iblis harus perang sama seseorang yang sangat kuat. Udahnya Ezreal pun langsung pingsan. Sadar-sadar dia udah digendong sama Om Tas dan lagi OTW ke kastil keluarganya. Si ayah panik karena lihat bayangannya Jinwoo yang ngintipin dari bawah. Jinwoo bakal ampuni yang ada di sini kalau dia dapat kunci ke lantai selanjutnya. Kunci sudah didapat, sekarang giliran anaknya raja yang Jinwoo ambil. Hah? Buat anterin doang pak, anterin. Diizinin kok asalkan Ezreal nggak kenapa-napa. Buset, baru ketemu udah kena Riz. Jinwoo perlahan terus naik dan para bayangannya juga ikut naik level. Lootnya juga sebagian bakal dikasih ke si iblis. Ezreal bersyukur tapi dia nyaranin mundur karena lantai 90 ke atas itu tempatnya iblis-iblis kerajaan. Mana mungkin si Mewing mundur? Dia bakal terus naik sekaligus bikin keluarganya Ezreal jadi keluarga paling kuat. Kok kamu baik sama aku? Gue suka lu soalnya. Senengnya si iblis disukain Jinwoo. Oh, kamu mah pulang aja BTW. Loh kok gitu? Cuman si iblis nggak mau dan bakal ngikutin Jinwoo kemanapun. Selagi sang Shadow Monarch grinding, di dunia nyata semua pada sibuk karena semut dari Jeju mulai bisa nyebrang ke pulau utama. Satu semut aja bisa bikin kerusakan parah. Ketua gue langsung nyuruh kontak asosiasi Hunter Jepang buat bantuin krisis ini. Semua S-rank di Korea dipanggil buat join raid ini, ngumumin dimulainya operasi raid Pulau Jeju. Nggak lama ketua guild di Jepang bernama Goto datang. Katanya dia sama 10 S-rank lainnya bakal jadi umpan, sedangkan S-rank dari Korea yang ngelawan ratunya. Soalnya kalau mereka berhasil ngalahin ratu semut, semuanya bakal buyar dan gampang buat dikalahin. Kita balik lagi ke Jinwoo yang baru juga ditinggal sebentar udah nyampe lantai 100. Mereka langsung disambut Baran sang Demon Monarch yang punya naga petir. Ezreal bener-bener ketakutan, apalagi Baran bisa ngesaman iblis juga. Jinwoo pakai Monarch domainnya supaya bayangan makin kuat. Ezreal yang seorang iblis ragu. Harusnya kan dia ada di sisi Baran. Tapi pas Baran ngehujanin semua pakai petirnya, Jinwoo dengan gercep nyelamatin si Mbak Iblis. Si Mewing all in pakai semua skillnya nyerang Baran. Cuman sayang stealth nggak ngaruh ke si iblis. Udah gitu petir Baran auto aim ke Jinwoo. Tas ngelawan pakai apinya dan Jinwoo pakai kesempatan ini buat hilangin kepala naganya. Nah sekarang kan adil nggak ada yang terbang-terbang. Cuman tetap repot juga karena iblis Croce masih ada. Udah gitu Baran yang asli kuat banget ini mah. Iron Igristas beneran gak berkuti. Bahkan serangan Jinwoo bisa ditahan sama dia. Kalau badannya dipegangin sama semua, si Demon Monarch ratain tuh pakai petirnya. Nggak cuma itu, Baran sekarang mulai pakai dual dagger sama kayak Jinwoo. Nggak ada yang mau kalah sampai akhirnya senjata Jinwoo yang mental. Si Mewing masih bisa nahan Baran pakai tangan kosong. Cuman kalau muncul di judama depan muka ya panik juga. Tapi untung Ezreal tiba-tiba ngalihin perhatian Baran. Di sepersekian detik ini Jinwoo pakai seluruh STR-nya. Lepas paksa tangan Baran dari badannya dan pakai tinju Shoryuken. Mentalin kepala Baran sampai langit badai kembali cerah. Dengan ini perjuangannya Jinwoo akhirnya selesai dan keluarganya Ezreal sekarang bakal jadi pemimpin daerah ini. Sebelum pulang, Jinwoo yang udah dapetin bahan buat bikin obat sang ibu langsung ngebuat obatnya. Agak deg-degan karena pembuatannya enggak 100% berhasil. Tapi namanya juga anak soleh, pasti diberi kemudahan. Sampai dapat 6 biji loh obatnya. Selain itu, Iron tiba-tiba muncul bawain mayat naga Baran. Nggak kayak iblis, si naga bisa Jinwoo jadiin bayangan yang dikasih nama Kaisel. Hadiah lainnya juga banyak, ada pedang Baran, dagger Baran, tanduk Baran, atau cincin Baran. Kasianlah semua dilucutin, tapi ini nih yang paling mantep. Jinwoo dapat rune buat skill Shadow Exchange. Simpelnya dia bisa teleport ke bayangannya dimanapun berada. Nggak usah pakai lama Jinwoo pamit sama Ezreal mau nyobain skill barunya karena sebelum kesini Jinwoo sebarin bayangannya ke seisi kota. Tunggu dulu, aku mau ngomong. Ngomong apa mbok? Daripada lari ke rumah sakit, Jinwoo naik naga aja biar cepet. Sambil nunggu Jinwoo nyampe, kita kenalan dulu sama healer yang es bernama Byunggu. Dia ini teman deketnya Baek dan udah pensiun jadi hunter. Byunggu kena mental karena dulu pernah kehilangan temennya pas raid Jeju sebelumnya. Si healer khawatir kalau Baek nantinya juga sama. Byunggu tahu sih tujuannya Baek ngajak makan tuh buat ngajak raid ke Jeju. Cuman sayang sang healer nolak ajakannya. Ya meski gitu dia doain temennya yang terbaik. BTW Jinwoo udah nyampe nih ke kamar sang ibu. Ngeliat luka bakar di leher ibunya, Jinwoo jadi flashback waktu dia nggak sengaja numpahin air panas ngenain sang ibu. Masih ngerasa bersalah tapi semua itu akan hilang karena dia udah punya obat penyembuh apapun. Emang nggak ada jaminan bakal berhasil tapi ini adalah harapan terakhir Jinwoo. Abis obatnya diminum, seketika luka di leher si ibu sembuh. Kulitnya juga jadi normal lagi sampai akhirnya sang ibu manggil buah hatinya. Setelah 4 tahun berjuang, akhirnya Jinwoo bisa lihat lagi sehatnya sang ibu. Emosinya bener-bener nggak kebendung. Dia luapin semuanya di hadapan sang ibu. Beneran momen yang sangat emosional dan pasti mustahil ada yang gak suka momen ini, ya kan? Besoknya giliran Jinah yang nangis terharu ngeliat ibundanya bangun lagi. Pokoknya Jinwoo sangat puas karena perjuangannya bener-bener membuahkan hasil. Tapi kita udahan dulu seneng-senengnya karena gue bikin konferensi pers soal penyerangan raid Jeju part selanjutnya. Ketua gue ngasih tahu buat para hunter yang ada di bawahnya supaya berjaga di pulau utama seandainya ada semut yang lepas dari Jeju. Oh iya, Jinwoo kan belum fix join raid Jeju. Apalagi sekarang sang ibu udah sembuh. Dia makin gak punya alasan buat jadi lebih kuat. Cuman sang ibu keingetan suaminya. Ayah
Jinwoo yang jiwa penolongnya kuat karena beliau asalnya pemadam kebakaran. Tiba-tiba Jinwoo dapat telepon dari asosiasi dan langsung berangkat ke sana. Ketua Go cerita rangkuman rencana raid Jeju, berharap Jinwoo bakal ikutan juga. Sebelum sempet jawab, si Mewi ngerasain aura hebat di sekitarnya. Tenang, cuma Esreng yang lagi latihan aja kok. Baik lagi sparring sama master yang bernama Ma Dongwook, ketua Guild Fam salah satu top 5 di Korea. Nggak lama datang nih Esreng dari Jepang. Perhatian mereka langsung tertuju ke Jinwoo. Pasti dia assassin gesit, bukan dia mage pak. Bagi mereka sparringnya baik, rasa pertarungan ecek-ecek. Kedengeran tuh sama translator Korea. Alhasil buat buktiin kekuatan, Goto ngajakin sparring antar tim. Aturannya dibikin bebas serang, kayak Royal Rumble gitu. Nggak ada buy one dan yang jatuh atau tangannya kepegang berarti kalah. Dari Korea yang maju adalah Baek, Ma Dongwook, Cha Hae-in sama ketua Guild Reaper. Kalau tim Jepang NPC 123 sama Kumamoto. Begitu dimulai, yang kuat ada ora-ora, yang lincah adu satsu. Cuman Kumamoto yang dari Jepang orangnya penakut. Hasilnya aja lari-lari doang. Nggak lama Master Ma tahu-tahu udah teper. Ketua Guild Reaper juga sama, tangannya kepegang. Sisa Baek sama Cha Hae-in harus ngelawan 4 orang. Cha Hae-in untung bisa ngalahin lawannya dan langsung bantuin si Wolverine. Sial, tiba-tiba refleks mukul Kumamoto di belakangnya. Ini hal yang ditakutin member Jepang. Kalau si penakut udah luka, emosinya nggak kekontrol. Gerakannya cepet banget, udah kayak pengen ngabisin orang. Kalau nggak ditahan Jinwoo, kayaknya selesai Simba. Bukannya dia mage ya? Mage STR kali? Dengan ini pertandingan dimenangin tim Jepang. Cuman mendadak Jinwoo ditantangin Baiwan sama Goto. Boleh-boleh aja sekalian mau ngetes udah seberapa kuat dirinya abis ngalahin Demon Monarch. Semuanya nggak ada yang protes, apalagi Baek udah curiga kalau Jinwoo tuh hunter yang bisa makin kuat. Terasa perbedaan kekuatan jomplang dari pas dulu di Red Gate. Baru juga Jinwoo beres pemanasan udah diserang dia dari jauh. Gerakan Goto nggak bisa dibandingin sama hunter yang tadi pada gelut. Sayang segini masih gampang buat Jinwoo. Gara-gara ngerasa diremehin, Goto makin serius nyerang dengan niat membunuh. Kok kamu emosi sih? Nggak juga, siapa yang emosi? Alhasil dua-duanya mundur, bakal ngeluarin semuanya di serangan selanjutnya. Gawat kalau dibiarin, jadinya semua pada maju nahan mereka berdua. Ya Jinwoo sih aman-aman aja dan udah punya gambaran kalau mereka pada lemah, sampai-sampai di skip loh ekspresi kena mentalnya Goto. Iya Nero baca manhwanya BTW. Lagi yang ditempelin bayangannya aja nggak ada satupun yang sadar. Pas bubaran, Jinwoo ngasih tahu ke ketua Go kalau dia nggak akan ikut raid Jeju. Dia punya prioritasnya sendiri, ngelindungin orang-orang terdekatnya. Meski begitu, raid ini harus tetap berjalan. Sementara itu di Pulau Jeju ada satu semut yang baru lahir, anak sang ratu semut yang bakal jadi lawan mengerikan. Beberapa hari kemudian raid dimulai. Hampir semua hunter yang ada bertugas, ada yang di laut, ada juga yang di pulau utama. Kamu masih dapat scene ternyata. Gimana kabarnya, baik? Yang nggak disangka Byung-gu join di akhir-akhir karena khawatir sama sahabatnya. Goto dan timnya juga udah berpencar buat beresin semut-semut kroco. Hunter kameramen juga ada loh biar warga bisa lihat pertarungan para pejuang ini. Tenang aja, kameramen kan biasanya selamat. Waktu Goto dan bawahannya mancing kroco, Yong-in dari pesawat pakai sihir api sekuat Raja Api Ozai. Para S-rank Korea pun akhirnya turun dan langsung cari jalan tercepat buat ke Ratu Semut. Pokoknya pada sibuk deh semua, kecuali Jinwoo yang lagi beresin daily-nya. Rombongan Baek kaget karena nemu telur semut badak yang udah netas. Grup Jepang mah lawan kroco. Cuma buat nggak sadar kalau temannya tiba-tiba headless. Udah dipastiin lawan mereka adalah anak dari Ratu Semut. Mau ngapain juga, ujung-ujungnya kelapa mereka pada lepas. Di waktu yang sama, Cha Hae-in dan semua mulai bantai-bantai semut putih. Simba ngerasa masih ada yang lebih kuat di bagian dalam. Dengan Byakugannya, Baek mastiin kalau ratunya ada di ujung gua. Sesampainya di sana, Byung-gu cekatan ngasih buff ke semua. Dilanjut maju di XXL buat ngetank. Baek juga nggak mau kalah. Dia full berubah jadi solid, maksimalin potensinya. Woi kameramen, deketan dong, gak jelas ini. Jangan jauh-jauh, nanti mati. Cuman bener sih karena tayangan raid ini ditonton sama seluruh warga Korea. Mantep lah bisa nonton api panas Yong-in, nonton brutalnya Baek dan tebas-tebasannya Cha Hae-in. Yang tersisa tinggal ratunya aja. Paling sama anaknya yang lagi bantai-bantai di luar. Kalau disembur bau mulut, ada Byung-gu yang bisa ngobatin. Si ratu juga nggak bisa diremehin karena bener-bener tahan badan. Ada niatan buat kabur sih yang gak mungkin dong mereka biarin. Masa Baek langsung nahan pergerakan si ratu. Sisanya tinggal diserang sama Cha Hae-in. Gak lupa di buff Byung-gu yang bikin kecepatan pedangnya makin satset lagi. Simba potong semua kaki si ratu yang diakhirin dengan tebasan indah ngelepasin kepalanya Ratu Semut. Wow, hore, yeay. Apakah kita berhasil? Ya, malah pakai kalimat terlarang. Tuh kan para kroco pada masuk lagi ke sarangnya. Udah gitu datang pula yang bakal jadi mimpi buruk semuanya. Semut hitam yang mencekam. Auranya doang cukup buat bikin semua pada gemeteran. Padahal cuma ikut tewa, tapi Ma sampai ngerasain badannya hancur setengahnya. Nggak disangka anak Ratu Semut makanin badan ibunya dan langsung mentalin Cha Hae-in. Master Ma juga jadi Lego di hadapan si semut. Mau itu Baek, Yong-in, gak ada yang bisa nahan musuh di
di depannya. Emang mah bisa pulih karena ada Byunggu. Apalagi si healer punya skill bunglon jadi nggak ketahuan. Cuman ya tetap si tanker dibanting-banting kayak kerupuk. Au 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 au. Bahkan kamuflase Byunggu bisa dilihat sama si hitam yang berujung jadi donat lalu dilahap. Si semut yang udah makan Byunggu jadi bisa ngomong. Baek Yunho Edward. Si semut marah karena ratunya udah mereka bunuh. Alhasil buat ngebalesnya dia nanya di mana raja mereka. Si hitam ngerasain ada energi kuat di bagian luar pulau. Di tempat lain, Goto lagi ngecek kenapa member partinya nggak ada yang respon. Dia laporan ke ketua asosiasi Jepang kalau semua udah pada nggak ada dan juga para kroco pada balik lagi ke sarang. Cuman kok responnya malah biasa aja, malah kayak senang begitu tahu Hunter Korea lagi pada kesusahan di sarang semut. Sayang sebelum mereka bisa mundur, temennya Goto nggak punya otak lagi. Aura si hitam di depannya nggak bisa diremehin. Apakah kau rajanya? Betul, aku badut. Cuman pasti semut ngeluarin auranya lebih kuat, kengerian yang ngingetin dia sama seseorang yang ujung-ujungnya serang es dipaksa logal. Situasi sekarang udah beneran gawat, nggak ada healer dan yang bertahan udah luka parah. Tapi disitulah muncul bayangan-bayangan seseorang. Dengan auranya, Sammonak aktifin skill baru dia. Semua yang ada di dalam gua keheranan, makhluk apa yang udah nolongin mereka ini? Mana semuanya kuat-kuat pula? Makin heran lagi karena es rank terbaru muncul tiba-tiba. Sementara itu, yang di luar pulau pada khawatir karena siarannya gangguan. Studio TV dibombardir warga yang suka drama kayak ibu-ibu. Cuman harus gimana, kameramen udah pakai seluruh kemampuannya buat restart modemnya. Sayang aja gitu kan kehebatan saman-saman Jinwoo nggak kerekam ke seluruh Korea. Jinwoo sih nggak peduli ya dan langsung ngobatin semua yang ada di sini pakai potion. Ayo buka mulutnya. Sayangnya potion nggak bisa dipakai ke Chaein gara-gara kondisinya udah terlalu lemah. Satu-satunya cara adalah beresin semua ini secepatnya biar bisa bawa doi ke rumah sakit. Di tempat lain, ketua Goyang gak bisa ngeliat keadaan para hunter frustasi. Coba aja badan beliau masih kuat dipakai bertarung. Sekarang si kakek cuma bisa berdoa semoga di Jeju baik-baik aja. Beda banget sama ketua asosiasi Jepang. Pas tahu Gotong gak bisa dihubungin, malah kesel dia ngatain si Esreng gak guna. Mending balik lagi ke Jinwoo yang ngebantai semut-semut. Si Mewing nyuruh semua buat ngerahasiain kekuatannya karena mau ngeliatin cara dia dapetin bayangan. Cuman sebelum bisa ngelakuin itu, tiba-tiba para semut tunduk ngasih jalan ke rajanya. Si hitam muncul lagi dengan aura yang lebih mencekam karena masih pengen nyari rajanya manusia. Aura ya dibalas aura dong. Jinwoo deketin musuhnya tanpa rasa takut. Malah ngerasa lucu karena ada semut yang bisa ngomong. Di waktu yang sama, kameramen berhasil dapetin sinyal ngebuat semua yang nonton pada kaget ngeliat es rank terbaru bakal bayuan sama Raja Semut. Si abang bukannya siap-siap lebaran malah aura farming. Wah mantap anjing. Tenang ke tenang. Sambil ditontonin seluruh warga Korea, pertarungan dimulai dari pukulan si semut. Jelas pukulan biasa nggak akan mempan bagi si Mewing Monarch. Dia tunjukin pukulan tuh kayak gini nih. Bang masa dia mage STR lagi meta bang. Keduanya saling adu pukul sampai akhirnya Jinwoo mentalin si semut jauh-jauh. Si semut yang gak mau kalah akhirnya pakai cara licik yaitu pakai racun di lidahnya. Tapi ingat semua di buff dan racun gak ngaruh bagi Jinwoo. The fuck dia bisa nge-heal juga, dia bisa hidup lagi juga nggak akan kaget gua. Jinwoo sadar si semut mulai gelisah. Ya dia sendiri juga sama kok soalnya harus cepat-cepat beresin ini supaya Chaein selamat. Gak lama si hitam mulai berubah bentuk jadi lebih gagah lagi. Jinwoo juga nggak mau kalah. Dia pakai dijernya baran. Dua-duanya langsung jadi petir ngeluarin semua skill yang dipunya. Kecepatan mereka udah bukan di ranah normal. Back bener-bener kaget ngeliat pertarungan sehebat ini. Katanya tadi nggak akan kaget lagi bang. Keduanya nggak ada yang mau ngalah di pertarungan tingkat tinggi yang mencengangkan dunia. Yang nggak disangka Jinwoo bisa ketekan balik. Tinggal sedikit lagi matanya kecolok. Sing 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 sing. Si semut dijadiin Lego sama Jinwoo. Ngerasain bahaya si semut mulai kabur dari sana. Tapi Jinwoo nggak akan ngelepasin musuhnya. Dia kejar sampai ke atas dan dia tebas sepuasnya. Si semut yang tinggal badan doang gak ngerti kenapa musuhnya kuat banget. Alhasil dia nyuruh semua semut buat nyerang Jinwoo. Diladenin kalau mau adu jumlah. Semuanya dapat jatah yang diakhirin sama api nyata sampai nembus dinding gunung. Begitu si semut nggak berdaya, Jinwoo dengan kalem ngedeketin musuhnya. Bro buruan Chaein sekarat. Si semut akhirnya sadar kalau dia bukan raja. Harus kabur dari sana secepatnya. Sayang dia nggak akan dibiarin pergi gitu aja. Jinwoo sekali lagi pakai nggak bisa santai-santai karena sekarang harus ngebatin Chaein. Jinwoo nyoba pakai obat penyembuh segalanya. Cuman sayang yang diderita doi bukan penyakit, jadinya nggak efektif. Jinwoo beneran bingung. Teleportnya masih cooldown dan pakai kaisal pun nggak akan keburu. Alhasil dia bakal ngedupin seseorang buat nolongin Chaein. Tapi sebelum itu Jinwoo nyuruh kamera live-nya dimatiin. Takutnya bikin kontroversi kalau Jinwoo ngedupin Byunggu di depan banyak orang. Back agak keberatan tapi nggak ada waktu lagi. Jinwoo ngedengar suara kalau si healer pengen nolong Chaein. Buktinya Byunggu langsung
ngehil Simba tanpa dikasih perintah. Jinwoo yakin kalau semasa hidupnya Byunggu orang yang baik. Meski begitu, Baek mohon ke Jinwoo biarin sahabatnya istirahat karena Byunggu nggak suka bertarung. Jinwoo juga kepikiran hal yang sama kok. Dia langsung ngelepas sang healer supaya tenang di alam sana. Semoga amal ibadahnya diterima ya. Cuman situasi belum terkendali. Semut-semut jadi ngawur karena nggak ada rajanya. Semua yang jaga di laut berusaha keras supaya semut nggak ke pulau utama. Para esreng juga buru-buru cabut sebelum makin parah. Jinwoo sih nggak ikut soalnya mau beresin telur semut yang tersisa. Lumayan juga loh dia dapat EXP dari Endog sampai naik level beberapa kali. Jinwoo coba pakai pedang baran yang area serangannya super badak. Dan akhirnya si Mewing sekarang udah nyampe level 100. Sebelum balik dia hidupin seraja semut. Tapi entah kenapa feelingnya beda dari biasanya meski hasilnya langsung sukses sekali coba. Yang bikin si semut tiba-tiba ngomong dong, "Namai saya Tuan." Jinwoo kaget soalnya baru kali ini ada bayangan yang bisa ngomong. Rank bayangannya juga jenderal, beda sama yang lain. Akhirnya Jinwoo namain si semut dengan Beru. Sebagai tugas pertamanya Beru, Jinwoo minta buat beresin semut-semut sisanya. Beru kan cepet banget, makanya dia dengan gampangnya bisa bersihin semut yang udah nyampe pulau utama. Di waktu yang sama, grup Baek DKK lagi kesusahan karena banyaknya semut kamikaze. Untungnya Jinwoo masih sempat nolongin mereka sambil naik kaisel. Hal ini nandain raid Jeju selesai. Meski korbannya nggak sedikit, seenggaknya dungeon rank S yang jadi mimpi buruk Korea akhirnya bisa hilang. Paling ada nih sedikit semut yang berhasil lepas dan pergi ke laut China. Cuman nggak masalah karena hunter S rank di sana bisa musnahin semua dengan sekali serang. Beberapa hari kemudian pemakaman buat para hunter yang gugur dilakuin. Banyak yang berterima kasih atas usahanya Jinwoo. Tapi nggak sedikit juga yang kritik gara-gara si Mewing datang telat. Baek selaku sahabatnya Byunggu bilang diemin komentar negatif. Faktanya kalau nggak ada sang monark, mungkin Korea bakal musnah. Beres dari pemakaman, ketua Go sekali lagi terima kasih ke Jinwoo. Si kakek janji bakal ngasih hadiah yang setimpal. Paling penasaran aja apa tujuan Jinwoo selanjutnya. Kekuatannya kan udah diketahuin banyak orang. Saya ingin membuat guild. Di waktu yang sama, tepatnya di Gua Semut Jeju, ada hunter-hunter yang bertugas buat bersih-bersih. Tiba-tiba mereka malah ketemu sama orang yang mirip hewan buas. Sebelum bikin ribut, para hunter dibikin turu sama temannya. Anehnya mereka bisa buka portal dungeon semaunya. Udah gitu kejadian barusan diintipin pula sama ayahnya Jinwoo. Balik lagi ke Jinwoo yang lagi kejebak macet. Alasannya karena muncul dungeon di tengah jalan. Alhasil si Mewing masuk ngebuat dungeonnya jadi warna stroberi. Bener fix lu bawa sial. Ya udahlah tinggal beresin aja secepatnya. Penyelesaian dungeon dadakan ini jadi akhir alur cerita anime solo leveling season 2. Si Mewing Monarch makin lama makin beraura aja. Entah bakal jadi sekuat apa dia nantinya. Selain itu masih banyak juga plot yang masih belum diceritain. Kenapa para monster ngeglitch atau siapa musuh sebenarnya dari semua ini? Yang pasti sang Mewing Monarch sekarang makin ganteng dan beraura.